Bab 394. Serang hingga mencapai titik akhir. Jiwa pedang. Mileye sedikit penasaran, jadi dia mempercepat langkahnya, dan segera, dia datang ke istana. Tampak dari luar istana ini dulunya sangat mewah, tapi sekarang, hanya kehancuran yang tersisa. Di depan istana ini, berdiri seorang pria parubaya. Pria parubaya itu mengenakan jubah dan selendang, dia memiliki rambut yang panjang. Kaisar Dewa. Pria parubaya yang berdiri di depannya adalah Kaisar Dewa. Dan di antara alis Kaisar Dewa, ada sinar cahaya pedang dan itu menatap alisnya. Mileye berjalan ke arah Kaisar Dewa, yang saat ini kehabisan napas dan terjatuh. Hanya saja tubuh pihak lain, bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, masih utuh. Mileye berbisik, "Nona Jen, sudah berapa tahun dia meninggal?" Jen berkata, "Sudah bertahun-tahun." Mileye berkata, "Dia dibunuh oleh kultivator pedang." Jen terdiam. Mileye tidak bertanya lagi. Setelah keadaan hening sejenak, Jen tiba-tiba berkata, "Segel dunia ada di tubuhnya, juga menghancurkan tubuhnya, segel ini akan terbang keluar." Menghancurkan tubuhnya. Mileye tercengang, lalu berkata, "Nona Jen, bukankah tidak baik melakukan ini?" Jen berkata dengan suara rendah, "Orangnya sudah mati, apa gunanya meninggalkan tubuh ini di sini? Selain itu, jika kamu tidak menghancurkan tubuhnya, bagaimana kamu akan mendapatkan segel dunia dan warisannya?" Mileye menggelengkan kepalanya, "Pasti ada cara lain." Jen berkata, "Kalau begitu, kamu bisa pikirkan sendiri." Mileye menatap Kaisar Dewa di depannya, dia berpikir sejenak, dan saat hendak berbicara seberkas cahaya putih tiba-tiba melayang keluar dari tubuh Kaisar Dewa. Segera, cahaya putih berubah menjadi sosok, yaitu Kaisar Dewa. Tubuh jiwa. Mileye membeku di dalam hatinya, diam-diam menjaga dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia merasa beruntung tidak menghancurkan tubuh lawan, kalau tidak tahu mungkin mereka mati sekarang. Kaisar Dewa melirik Mileye dan menggelengkan kepalanya, "Kamu adalah kultivator pedang, tidak cocok untuk warisan kaisar ini, pergilah." Sudut mulut Mileye sedikit berkedut, dia langsung ditolak. Mileye secara alami bukan seseorang yang menyerah begitu saja, dia berkata dengan cepat, "Senior, jangan berpikir begitu." Kaisar Dewa menatap Mileye dan menunggu kata berikutnya. Mileye berkata dengan tegas, "Senior, berapa banyak orang yang telah datang ke sini selama bertahun-tahun?" Kaisar Dewa berkata, "2." Mileye bertanya, "Mengapa mereka tidak mendapatkan warisan dari senior?" Kaisar Dewa berkata, "Dia tidak membutuhkan warisan kaisar ini." Mileye berpikir sejenak, lalu berkata dengan genit, "Aku membutuhkannya." Kaisar Dewa. Mileye berkata lagi, "Senior, aku bisa datang ke sini, itu membuktikan bahwa ini adalah takdir. Jika senior membiarkan aku pergi seperti ini, junior benar-benar tidak akan senang." Meskipun junior adalah kultivator pedang, itu tidak menghalangiku untuk mewarisi warisan senior. Berbicara tentang ini, dia berkata dengan tegas, "Senior, biarkan aku mencobanya." Kaisar Dewa melirik Mileye dan terkekeh, "Kamu anak kecil yang cukup menarik." Setelah berbicara, dia berhenti sejenak, dan kemudian berkata, "Seperti yang kamu katakan, karena kamu di sini, itu berarti kamu dan aku ditakdirkan. Karena kita memiliki takdir, tidak apa-apa untuk mencoba." Mendengar ini, Mileye sangat gembira. Kali ini, Kaisar Dewa bertanya, "Apa itu seni bela diri?" "Apa itu seni bela diri?" Mileye terdiam. Jika ditanya apa itu tahu pedang, dia mungkin bisa mengatakan satu atau dua hal,
tapi jika ditanya apa itu seni bela diri, dia benar-benar bingung. Kaisar Dewa berkata, "Sebelum kamu datang, kamu juga belajar seni bela diri, karena di dalam dirimu, aku merasakan jiwa pertarungan yang lemah. Namun, dibandingkan dengan jiwa pedangmu, itu jauh lebih lemah." Artinya antara seni bela diri dan tahu pedang, kamu memilih tahu pedang. Kultivasi ganda, pedang dan seni bela diri bukan tidak mungkin, hanya saja terlalu sulit. Jika ingin memahami keduanya, itu bahkan lebih sulit, dan mungkin tidak sepadan dengan kerugiannya. Pada akhirnya keduanya rata-rata. Mileye terdiam sejenak, lalu tersenyum. Junior mengerti. Mengatakan itu, dia membungkuk sedikit kepada Kaisar Dewa. "Senior, aku pamit pergi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Berjalan dengan anggun. Pada saat ini, Kaisar Dewa tiba-tiba berkata, "Tunggu." Mileye berhenti dan berbalik untuk melihat Kaisar Dewa, yang tersenyum dan berkata, "Kamu sepertinya tidak kecewa sama sekali." Mileye menggelengkan kepalanya, "Tidak ada yang perlu dikecewakan." Kaisar Dewa bertanya sambil tersenyum, "Kenapa?" Mileye berkata, "Aku sangat berharap untuk mendapatkan warisan senior, tetapi itu bukan suatu keharusan. Singkatnya, aku telah mencoba yang terbaik. Jika aku bisa mendapatkannya, itu adalah keberuntunganku. Jika tidak bisa mendapatkannya itu, tidak masalah. Aku telah mencoba yang terbaik dan tidak ada penyesalan." Mendengar kata-kata Mileye, mata Kaisar Dewa berkilat kaget. "Pantas saja kamu meraih kesuksesan seperti itu di tahu pedang." Setelah berbicara, dia melirik Mileye lagi, dan kemudian berkata, "Meskipun kamu tidak cocok untuk warisan Kaisar ini, dan jika aku terus menunggu seperti ini, Kaisar ini mungkin tidak dapat menunggu orang yang paling cocok untuk datang ke sini." Mendengar ini, Mileye sedikit bersemangat. Ini benar-benar titik balik. Pada saat ini, Kaisar Dewa tiba-tiba berkata, "Sebelum memasuki kota, apakah kamu melihat dua naga raksasa itu?" Mileye mengangguk, "Iya." Kaisar Dewa tersenyum dan berkata, "Kalahkan mereka, dan kamu akan menerima warisanku." Mileye tercengang. Mengalahkan naga. Pikiran pertama Mileye itu tidak mungkin, dan intuisinya mengatakan kepadanya bahwa itu tidak mungkin, karena kekuatan kedua naga raksasa itu pasti jauh lebih kuat darinya. Kaisar Dewa tersenyum dan berkata, "Kamu pikir kamu tidak bisa mengalahkannya?" Mileye tersenyum pahit, "Aku seharusnya tidak bisa mengalahkannya." Kaisar Dewa berkata, "Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba?" Mileye terdiam. Kaisar Dewa tersenyum dan berkata, "Warisanku tidak diwariskan kepada orang biasa-biasa saja. Jika kamu mengalahkan mereka, kamu bisa mendapatkan warisanku. Jika kamu merasa sulut, maka pergilah dari sini." Mileye terdiam sejenak, lalu tersenyum, "Kalau begitu, aku akan mencobanya." Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar kota. Seperti yang dikatakan Kaisar Dewa, jika tidak mencobanya, bagaimana bisa tahu itu tidak akan berhasil? Namun, ketika Mileye datang, kedua naga raksasa itu sedang tidur lagi. Ini adalah naga raksasa, binatang suci. Selain itu, melihat sisik naga di sisi lain, Mileye tidak yakin apakah pedangnya bisa meninggalkan jejak di atasnya. Tetapi jika dia tidak mencobanya, dia benar-benar tidak bisa berdamai. "Aku akan mencobanya." Mileye menginjak kaki kanannya dengan lembut, dan tanah bergetar hebat. Pada saat ini, seekor naga raksasa di depan Mileye tiba-tiba membuka matanya, dan dalam sekejap, seekor naga yang kuat langsung berguling ke arah Mileye. Ekspresi Mileye berubah, dan dia dengan cepat melepaskan momentum pedangnya, namun momentum pedang tidak bisa menghentikan kekuatan naga sama sekali.
Mileye dipaksa oleh naga ini untuk mundur bolak-balik lagi dan lagi. Dalam kemunduran ini, dia mundur lebih dari 200 kaki, dan di atas tanah ada jurang yang dalam. Naga raksasa itu tidak bangun, dia melihat ke bawah arah Mileye yang tidak jauh darinya dengan ketidakpedulian di matanya, seolah-olah sedang melihat seekor semut. Mileye tersenyum malu-malu, ayo kita berduel satu sama lain. Berduel hingga akhir. Naga raksasa itu tiba-tiba berdiri, dan saat berikutnya, ekor naga yang panjangnya 100 kaki menyapu langsung ke arah Mileye. Dengan sapuan ini, ruang hampa langsung terdistorsi, yang sangat menakutkan. Melihat adegan ini, Mileye tidak berani gegabah, dan langsung melompat, menghunus pedangnya dan menebas. Tarik pedang untuk memutuskan hidup dan mati. Tidak hanya itu, dia juga mengeluarkan kedua jiwa pedangnya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pedang terkuatnya sejauh ini. Dengan tebasan pedang, ruang hampa langsung hancur. Ledakan. Begitu pedang Mileye mendarat di ekor naga, dia langsung terbang. 100 meter jauhnya, tanah tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian lubang besar yang dalam muncul. Pedang Mileye hanya meninggalkan bekas pedang yang dangkal di ekor naga, begitu dangkal hingga hampir tidak terlihat. Di depan gerbang kota, naga raksasa itu menatap Mileye di lubang yang dalam dengan penghinaan di matanya. Di lubang yang dalam, Mileye berdiri. Pada saat ini, seluruh tubuhnya gemetar, sangat gemetar, terutama tangan kanannya. Seluruh tangan kanannya kehilangan kendali. Tidak bisa mengalahkannya. Mileye menatap naga raksasa di kejauhan. Naga raksasa itu tidak terus menyerang, tetapi hanya menatapnya dengan tenang. Mengabaikannya. Lawannya terang-terangan mengabaikannya. Dan Kaisar Dewa berada di atas tembok kota, dia menatap Mileye, seolah menunggu jawaban Mileye. Mileye terdiam sesaat, dan saat hendak berbicara, tepat pada saat ini, Jen tiba-tiba berkata, apakah kamu pikir kamu tidak bisa mengalahkannya? Mileye mengangguk, aku tidak bisa mengalahkannya. Jen berkata, tahukah kamu mengapa ilmu teknik pedang wanita itu biasa-biasa saja di tanganmu? Tanpa menunggu Mileye menjawab, dia berkata lagi, karena kamu tidak memiliki keberanian untuk memutuskan antara hidup dan mati. Oh tidak, kamu memiliki hal semacam ini, tetapi aku hanya melihatnya pada satu waktu, yaitu ketika seseorang ingin menyakiti adikmu. Pada saat itu, kamu akan meninggalkan segalanya, terlepas dari konsekuensinya, dan tidak menginginkan apapun. Saat itu, kamu hanya menginginkan satu hal, dan itu adalah membunuh orang di depanmu. Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak, dan menambahkan, pada saat itu, kamu tidak memiliki keraguan, hanya membunuh orang. Dan biasanya, kamu terlalu banyak berpikir. Pada saat ini, kamu merasa tidak bisa bertarung, jadi kamu memilih untuk tidak bertarung. Saat kamu menyangkal diri di dalam hati, kamu sudah kalah. Bayangkan saja, jika naga raksasa ini ingin menelan saudara perempuan Meh, apa yang akan kamu lakukan? Melahap adiknya. Saat dia memikirkan hal ini, wajah Mileye langsung berubah mengerikan, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat naga raksasa dengan mata terpejam di kejauhan. Siapa yang berani menyakiti adikku? Suara itu jatuh, dan dia langsung menyerang naga raksasa dengan pedang di tangan. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya. Bunuh. Menyerang hingga mati. Ketika seseorang meninggalkan segalanya dan mengabaikan segalanya, potensi yang menyembur keluar sangat menakutkan. Terutama teknik pedang Mileye. Jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Yang paling dibutuhkan oleh ilmu pedang ini adalah momentum seperti ini, dan aku pasti akan terus menekanmu. Menyadari perubahan Mileye,
Naga raksasa itu membuka matanya, dan saat berikutnya, dia meraung langsung ke Mileye, dan napas naga yang kuat seperti lava menuju ke Mileye. Tidak jauh, Mileye tiba-tiba menghunus pedangnya. Bersenandung. Suara pedang Tao bergema di langit, dan saat berikutnya, pedang Mileye menebas lurus ke bawah. Ledakan. Napas naga itu langsung dihancurkan oleh pedang ini, dan pada saat yang sama, naga raksasa itu langsung dipaksa mundur beberapa puluh kaki oleh pedang ini. Dan setelah Mileye mendarat di tanah, dengan dia sebagai pusatnya, bumi dalam radius 100 meter langsung hancur menjadi bubuk. Bersambung.